Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Pemerintah dunia merupakan organisasi terbesar dalam cerita One Piece yang menjadi pengatur utama seluruh kehidupan, sama seperti pemerintah di dunia nyata. Pemerintah dunia juga membuat berbagai aturan dan larangan, seperti misalnya aturan tentang bajak laut yang harus dimusnahkan. Merekalah yang disebut sebagai dewa atau keturunan dewa karena menjadi golongan yang membangun dunia tersebut ribuan tahun lalu. Menjadi organisasi terbesar dan paling kuat bukan berarti mereka tidak memiliki ancaman atau apapun itu. Akan selalu ada pihak-pihak yang berpotensi besar menghancurkan tatanan yang dibangun oleh pemerintah dunia. Siapa sajakah mereka? Yuk simak video kali ini. Kelompok bajak laut Roger merupakan satu-satunya kelompok bajak laut yang diketahui pernah mencapai Locktail. Hampir semua kru Roger pernah menginjakkan kaki di sana, kecuali Shanks dan Buggy, yang pada saat itu tidak bisa ikut karena demam. Rayleigh dan Kozuki Oden merupakan dua di antara kru Roger yang pernah pergi ke pulau terakhir. Dengan berhasil pergi ke Locktail, artinya mereka berhasil menemukan One Piece dan harta karun berharga lainnya. Salah satunya adalah Poneglyph yang berisi rahasia besar tentang apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun kru ini sudah dibubarkan, baik pihak angkatan laut maupun pemerintah dunia masih tetap menganggap mereka sebagai ancaman yang sangat besar. Kozuki Momonosuke merupakan salah satu penduduk Wano Kuni dan anak dari Daimyo Kuri serta legenda Wano, Kozuki Oden. Momo memiliki kelebihan untuk bisa berkomunikasi dengan Zunisa, melihatnya melalui mata, dan berkomunikasi atau memberikan perintah. Intinya, Momo memiliki sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, yang bisa menghancurkan armada musuh dalam satu kali serang. Sebagai keturunan dari Oden, Momonosuke juga memiliki kemampuan untuk mendengar Voice of All Things. Wow. Nico Robin merupakan satu-satunya penduduk Ohara yang masih hidup sampai saat ini. Seperti yang kita ketahui, wilayah Ohara hancur lebur setelah para kaum naga langit melancarkan Buster Call ke sana. Alasan utama mereka melakukan hal itu adalah untuk melindungi rahasia yang tersimpan rapi selama ini. Para penduduk Ohara pada saat itu melakukan penelitian untuk membaca Poneglyph. Di saat mereka hampir berhasil memecahkan teka-teki Poneglyph, serangan pun muncul. Tidak ada satupun yang selamat. Tidak ada bukti-bukti penelitian yang selamat. Tapi beruntung Nico Robin berhasil diselamatkan oleh Jaguar di Saul yang berempati kepada Robin. Sekarang dia menjadi satu-satunya orang yang bisa membaca Poneglyph. Wow. Putri Shirahoshi merupakan putri dari sang raja laut penguasa pulau manusia ikan, Neptunus. Meskipun Shirahoshi terlihat bukan seperti ancaman atau sebuah kekuatan besar, tapi sebenarnya dia merupakan perwujudan dari salah satu senjata kuno, yaitu Poseidon. Seperti yang kita ketahui, senjata kuno merupakan senjata yang bisa menghancurkan seluruh Greenland. Shirahoshi merupakan putri duyung yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Sea King dan makhluk laut lainnya. Karena hal itulah yang menjadi alasan Putri Shirahoshi menjadi ancaman bagi pemerintah dunia. Wow.
Big Mom merupakan salah satu Yonko yang juga merupakan monster sejak dia lahir. Big Mom adalah sosok yang sangat mengerikan, di mana ketika usianya masih 6 tahun, dia sudah memiliki nilai buruan. Karena hal inilah, Big Mom menjadi sosok buronan paling muda yang pernah ada dalam cerita One Piece. Namun, cerita Big Mom bukan hanya itu saja. Sebelum membangun armadanya sendiri, Big Mom merupakan bagian dari kru bajak laut legendaris Rocks bersama Shirohige dan Kaido. Pemerintah dunia sendiri sebenarnya tidak mau ikut campur dalam permasalahan yang berkaitan dengan Yonko, dan Big Mom menjadi salah satu di antaranya. Satu hal lainnya, Big Mom memiliki satu rod poneglyph yang bisa menuntunnya menuju Locktail. Disebut-sebut sebagai makhluk paling kuat di dunia, Kaido juga merupakan salah satu dari 4 penguasa lautan selain Big Mom. Sama seperti Big Mom, dia juga dulunya merupakan kru dari bajak laut Rocks. Kaido memiliki kekuatan yang unik, di mana tubuhnya tidak bisa dilukai. Hal ini membuat Kaido menjadi sosok yang sulit untuk dibunuh. Sudah puluhan kali Kaido berusaha untuk dibunuh dan mencoba bunuh diri, tapi semua gagal. Ribuan siksaan pun nyatanya tidak pernah membuat Kaido terluka atau terbunuh. Wajar jika kemudian pemerintah dunia dan angkatan laut pusing 7 keliling ketika mereka mengetahui kabar bahwa Big Mom dan Kaido menjadi aliansi. Siapa yang tidak mengenal Shanks? Meskipun dia sangat jarang tampil, tapi kepopulerannya tidak kalah dari Yonko lainnya dan juga Luffy. Sebelum Shanks menjadi seorang Yonko, dia dulunya merupakan kru biasa di kapal Oro Jackson, kapal milik Goldie Roger. Meskipun dia tidak ikut pergi ke Locktail, Shanks mengetahui semua hal tentang semangat D, abad yang hilang, bahkan tentang senjata kuno. Kelebihan yang dimiliki Shanks selain kekuatan adalah kepemimpinan dan juga karismanya yang sangat luar biasa. Shanks berhasil mengumpulkan kru yang merupakan orang-orang terhebat di seluruh lautan. Bahkan, mereka disebut-sebut memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Shanks. Sayangnya, sampai saat ini kita masih belum banyak melihat aksi Shanks dan juga krunya. Bukan hal yang asing tentunya jika Dragon dan pasukan revolusi menjadi ancaman serius bagi pemerintah dunia. Karena sudah sedari awal diperkenalkan jika organisasi militer yang sering menjatuhkan kerajaan ini adalah salah satu kekuatan yang berbahaya. Sama halnya dengan sosok pemimpin mereka, Monkey D. Dragon merupakan orang yang paling dicari di seluruh dunia. Tidak ada yang tidak bergetar atau ketakutan ketika nama Dragon disebut. Namun, meskipun begitu sampai saat ini, Oda Sensei masih belum memberikan informasi apapun terkait Dragon, khususnya tentang kemampuannya. Kita tidak tahu apakah dia pengguna haki atau buah iblis. Kita juga tidak tahu sampai sejauh mana level kekuatannya. Wow! Blackbird atau Kurohige merupakan sosok baru yang menggantikan Whitebird. Sebagai 4 penguasa lautan atau Yonko, sama halnya seperti Shanks, Marshal D. Teach dulunya merupakan kru biasa di kapal Moby Dick milik Whitebird. Namun, dengan ambisinya yang tinggi, Kurohige justru menjadi pengkhianat dengan membunuh rekannya dan mencuri buah iblis Yami-Yami. Kurohige disebut-sebut sebagai orang yang akan meneruskan semangat Rocks, di mana dia mencari kekuatan untuk kemudian menaklukkan dunia. Rocks sendiri dianggap sebagai rival paling kuat dari Roger, selain Whitebird. Dengan potensi yang dia miliki,
Pemerintah dunia dan angkatan laut sudah mulai waspada dengan Blackbird setelah apa yang dia lakukan sebelumnya, seperti menerobos penjara Impel-Down. Luffy merupakan protagonis utama dalam seriesnya, dan dia memiliki cita-cita untuk menjadi Raja Bajak Laut. Selama 2 dekade terakhir, perkembangan kekuatan Luffy sangat dahsyat. Dia berhasil mengalahkan beberapa Shichibukai dan berbagai karakter hebat lainnya. Sekarang dia sedang menghadapi salah satu kekuatan besar di dunia, Yonko. Luffy memiliki determinasi yang sangat tinggi, di mana determinasi tinggi ini seringkali menjadi jembatan baginya untuk meraih kesuksesan. Determinasi ini menjadi penggerak bagi orang-orang di sekitarnya. Banyak yang menduga jika Luffy akan menjadi penerus Joy Boy dan juga Roger di akhir cerita. Dan berkat reputasinya, pemerintah dunia mulai menganggap Luffy sebagai ancaman yang sangat besar. Oke, seperti itulah pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.